Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abidah Adelia dengan NIM 1262082110001, nomor absen 01 dari program studi Tadris Biologi kelas 2A Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Layatul Zuhriah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana kondisi terkini pendidikan Islam di dunia, bagaimana konsep pendidikan Islam yang ideal, yang sesuai dengan konsep, sistem, dan juga tujuan, serta apa penyebab ketidakmajuannya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk itu, mari kita simak pemaparannya sebagai berikut. Baiklah, pemaparan yang pertama yaitu tentang kondisi perkembangan pendidikan Islam di era teknologi informasi saat ini. Kondisi pendidikan Islam di era teknologi informasi saat ini yang pertama yaitu amat tertinggal. Jadi pendidikan Islam saat ini itu ditantang untuk mampu memanfaatkan teknologi canggih. Namun apa yang terjadi saat ini, masyarakat muslim masih belum mampu memanfaatkan dengan sepenuhnya teknologi di era modern ini. Makanya pendidikan Islam saat ini masih dalam kata tertinggal. Yang kedua, yaitu jauh dari kata menggembirakan. Berkaca pada faktor yang pertama yakni amat tertinggal, maka faktor selanjutnya pendidikan Islam dapat dikatakan jauh dari kata menggembirakan. Sebagai contohnya, masih banyak mahasiswa muslim yang akrab dengan penggunaan komputer atau internet, dan lebih sedikit lagi di antara mereka yang mengikuti perkembangan pemanfaatannya dalam dunia pendidikan. Ini memang tidak sepelik persoalan epistemologi atau pandangan kemanusiaan modern. Yang penting di sini adalah pengembangan sikap yang tepat terhadap teknologi dan berbagai kemudahan serta efek sampingnya. Terbuka terhadap teknologi baru tanpa menjadikannya sebagai Tuhan adalah sikap yang paling tepat. Dan yang ketiga, yakni masih sebagai objek teknologi. Teknologi itu penting, tetapi ia tidak boleh ditempatkan sebagai tujuan itu sendiri. Teknologi mesti ditempatkan pada posisi di mana ia mempermudah pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam dengan menghindari kemungkinan efek negatif internet terhadap generasi muda. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Islam cenderung menjadi objek daripada teknologi, bukan menjadi subjek yang mengambil apa yang ia butuhkan dari kemajuan teknologi. Pemaparan yang kedua yaitu tentang konsep pendidikan Islam yang ideal. Pendidikan Islam dapat dikatakan ideal jika telah mengandung dua aspek berikut, yakni yang pertama berkaitan dengan pemahaman dan yang kedua yaitu berkaitan dengan penghayatan agama. Kedua aspek tersebut meliputi dimensi eksoteris dan esoteris, di mana eksoteris terdapat dalam ajaran syariah, sedang dimensi esoteris terdapat dalam ajaran tasawuf. Kedua dimensi tersebut merupakan inti ajaran Islam yang harus dijadikan aspek kajian dan orientasi dalam pendidikan Islam. Kedua dimensi ini merupakan sasaran atau target yang akan ditransferkan kepada setiap individu muslim dalam proses pendidikan. Kedua dimensi ini menghendaki adanya keterpaduan atau berlangsung secara paralel dalam tahapan pendidikan. Apabila kedua dimensi ini tidak berlangsung secara bersamaan dan terpadu, dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap produk pendidikannya. Hal itu mengakibatkan lahirnya individu-individu yang pecah dalam keberagamaannya. Dengan demikian, upaya penyatuan kedua dimensi tersebut dalam proses pendidikan Islam merupakan keniscayaan untuk dilakukan. Selanjutnya, pemaparan yang ketiga yaitu tentang penyebab ketidakmajuan pendidikan Islam. Yang pertama, yakni ketidakmauan untuk mengadopsi, mengakomodasi, dan mengharmonisasi pendidikan negara-negara yang telah maju. Berkaca pada kemajuan yang dicapai pada dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana kedua dinasti tersebut menerapkan ketiga aspek tersebut, yakni mengadopsi, mengakomodasi, dan mengharmonisasi pendidikan negara-negara yang telah maju untuk mengembangkan pendidikan pada era tersebut guna mencapai zaman keemasannya. Dan yang kedua, tidak kencang belajar kepada negara-negara lain
mayoritas non-muslim yang pendidikannya lebih maju. Kalau dilihat-lihat, para masyarakat muslim saat ini itu malu atau dapat dikatakan gengsi untuk mau mempelajari pendidikan yang ada pada negara-negara yang telah maju, di mana notabene-nya negara barat memiliki penduduk mayoritas beragama non-muslim. Dan yang ketiga yaitu ketidakmauan untuk bersikap akomodatif. Masyarakat muslim saat ini sangat berbeda dengan masyarakat muslim pada zaman Abbasiyah dan juga Umayyah, di mana pada dinasti tersebut masyarakat muslim masih mau terbuka, menerima keadaan sosial, dan mau untuk mengikuti perkembangan pendidikan Islam pada zaman itu. Sehingga pada zaman itu pendidikan Islam dapat mencapai pada zaman keemasannya. Dan yang terakhir yaitu ketidakmauan untuk bekerja sama dalam kompetisi. Pada idealnya saat ini itu tidak ada perpecahan dalam peradaban Islam. Yang ada adalah saling berkompetisi. Nah, cara untuk bersaing itu ya harus bekerja sama. Namun satu hal lagi, masyarakat muslim saat ini masih belum terlihat peranan kerjasamanya dalam dunia pendidikan Islam, yang mana hal ini dapat menjadi penghambat dalam ketercapaian tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dan pemaparan yang terakhir yaitu tentang solusi agar pendidikan Islam dapat bersaing dengan pendidikan Barat. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Islam itu harus ideal. Yang di pendidikan Islam mampu mengandung dua aspek penting, yakni aspek penghayatan dan pemahaman agama, di mana pendidikan Islam yang mampu memadukan kedua aspek tersebut secara seimbang agar dapat mencapai pada zaman keemasannya kembali. Yang kedua, yakni pendidikan Islam harus mau mengadopsi, mengakomodasi, serta mengharmonisasikan pendidikan negara lain yang telah maju. Seperti yang telah diungkit pada pemaparan sebelumnya, bahwa zaman keemasan pendidikan Islam pernah terjadi pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah, di mana kedua dinasti tersebut mau menerapkan ketiga aspek di atas, yakni mengadopsi, mengakomodasi, serta mengharmonisasikan pendidikan negara yang telah maju, di mana Abbasiyah mengadopsi Persia dan Umayyah mengadopsi Romawi. Maka dari itu, untuk mencapai keemasannya kembali, mau tidak mau kita harus mengikuti dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam harus mau berkaca, belajar dari pendidikan negara-negara lain yang telah jauh berkembang atau maju. Seharusnya masyarakat muslim itu tidak perlu gengsi untuk memperoleh suatu pendidikan, walaupun guru dari pendidikan tersebut berasal dari non-muslim, karena sifat gengsi inilah yang menjadi salah satu faktor pendidikan Islam di dunia ini masih belum kembali maju. Dan yang keempat, yaitu para penganut pendidikan Islam atau masyarakat muslim harus mau bekerja sama untuk dapat bersaing. Pada idealnya saat ini itu tidak ada perpecahan dalam peradaban Islam. Saya ulangi kembali, yang ada adalah saling berkompetisi. Nah, cara untuk bersaing itu ya harus bekerja sama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu para penganut pendidikan Islam atau masyarakat muslim harus memiliki sikap yang akomodatif, yakni masyarakat muslim harus mau bersikap terbuka, menerima keadaan sosial yang ada, serta mau untuk mengikuti perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini, bukan malah introvert menutup diri untuk tidak terpengaruh oleh keadaan sosial, dan meyakini bahwa pendidikan yang kita anut merupakan pendidikan yang paling benar. Ini merupakan sedikit pemaparan dari saya. Pastilah masih banyak kekurangan atas apa yang saya sampaikan tadi. Untuk itu saya mohon maaf dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.